Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack dari jagung ya. Ini bisa banget untuk ide jualan 3 ribuan. Namanya yaitu roti matahari jasuke. Nah, seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Pertama, aku akan membuat untuk flanya atau jasukenya ya, ada 100 ml susu UHT. Ini bisa juga diganti dengan susu bubuk yang dicampur dengan air. Kemudian masukkan 100 gram jagung manis yang sudah dipipil. Ini tadi dari 2 jagung manis ya. Selanjutnya di sini juga akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian 1 saset SKM atau biasa yang disebut dengan susu kental manis. Untuk tingkat kemanisannya silakan sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Lalu tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Masukkan juga di sini 30 gram keju parut. Lalu di sini akan aku siapkan juga untuk 3 sendok makan tepung maizena yang aku tambah dengan 1/4 gelas air. Ini fungsinya untuk mengentalkan. Jadi untuk adonan susu tadi dimasak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, larutan maizenanya dimasukkan. Tunggu hingga meletup-letup. Setelah mendidih atau meletup-letup, kemudian matikan untuk api kompornya. Lalu di sini tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Aduk hingga tercampur rata hingga margarinnya ini meleleh ya. Selanjutnya tunggu hingga dingin. Nah, di sini selagi menunggu untuk flanya ini dingin, aku akan siapkan bahan untuk adonan rotinya. Jadi ada 250 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh ragi roti. Kemudian tambahkan 110 ml air yang ditambah dengan 1 kuning telur. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan ke dalam adonan tepung secara bertahap ya, untuk memasukkannya sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga tercampur. Supaya lebih cepat tercampur, di sini akan aku ulen dengan menggunakan tangan. Setelah menjadi tercampur, kemudian masukkan 30 gram margarin. Uleni kembali hingga menjadi kalis dan elastis, kurang lebih 5-7 menitan. Kalau tidak mau secara manual, boleh menggunakan food processor ya. Nah, setelah kalis elastis seperti ini, kemudian ditutup rapat, diamkan selama 40 menit. Oke, setelah 40 menit kemudian akan aku kempiskan ya untuk adonannya. Lalu bagi adonan itu menjadi 9 bagian yang sama berat. Masing-masing beratnya 50 gram. Atau kalau misalkan ingin yang ukurannya lebih kecil, boleh dikurangi. Sesuaikan aja dengan selera. Nah, selanjutnya bentuk menjadi bulatan. Semuanya dengan berat yang sama ya, 50 gram. Selanjutnya setelah semuanya dibentuk menjadi bulatan seperti ini, lalu akan aku bulat pipihkan ya. Jangan lupa terlebih dahulu untuk alasnya ditabur dengan tepung tipis-tipis supaya tidak nempel. Di sini gunakan rolling pin. Nah, selanjutnya kalau sudah menjadi bulat pipih seperti ini, berikan cetakan di atasnya. Boleh menggunakan cetakan dari gelas untuk punggungan bawahnya ya. Kemudian baru dikerat bagi menjadi 8 keratan. Lalu akan aku gunting seperti ini di bagian ujungnya. Jadi ikuti aja sesuai yang aku contohkan supaya menyerupai kelopak bunga. Nah, kalau sudah seperti ini, bagian tengahnya
berikan tambahan dengan topping fla jagung tadi. Nah, lakukan ya kesemuanya hingga selesai. Lalu juga siapkan di sini untuk loyangnya ya. Loyangnya jangan lupa dialasi terlebih dahulu dengan menggunakan kertas baking paper. Atau kalau tidak ada kertas baking paper, boleh diolesi dengan margarin dan ditabur tepung tipis-tipis. Nah, setelah dibulat pipihkan seperti ini, letakkan cetakan bulat di bagian tengahnya, kemudian kerat menjadi 8 keratan. Jika tidak diberikan cetakan di bagian tengahnya juga bisa ya, jadi dikira-kira aja. Nah, kalau sudah, kemudian akan aku gunting untuk di bagian ujung-ujungnya hingga menyerupai kelopak bunga. Untuk oven di sini sudah harus kalian panaskan ya, supaya nanti saat digunakan panas di dalam oven itu sudah stabil, kurang lebih 10 menitan aja. Nah, setelah semuanya selesai untuk dibentuk menjadi kelopak bunga, kemudian di tengahnya diberikan isian fla jagung. Selanjutnya akan aku oles dengan 1 butir kuning telur ya di bagian permukaannya, supaya nanti hasil rotinya itu bisa berwarna kuning cantik. Nah, setelah dioles seperti ini langsung aja di oven, jadi tidak perlu diproofing lagi. Jadi memproofingnya itu hanya 1 kali selama 40 menit aja. Oke, setelah semuanya selesai dioles dengan kuning telur seperti ini, oven selama 40 menit, gunakan api atas bawah, suhunya 170 derajat Celcius. Jika menggunakan otang, waktunya tambahkan 10 menit ya. Lalu untuk apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Oke, dan ini setelah 40 menit sudah matang dan cantik banget untuk warnanya. Kemudian akan aku tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Baru setelah dingin nanti akan kita kemas kalau untuk mau dijual ya. Harga jualnya sendiri per 1 roti ini bisa dihargai dengan Rp3.000 atau sesuaikan dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk memakingnya bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP yang ukurannya 12 x 14. Nah, seperti ini untuk tampilannya cantik banget, menyerupai kelopak bunga matahari. Ini akan aku berikan contoh yang akan aku belah satu ya, supaya kalian bisa lihat tekstur di bagian dalamnya. Untuk rasanya unik banget, roti yang dikombinasi dengan fla jagung. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin menambah koleksi jualannya. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Untuk ketahanannya sendiri di suhu ruangan, roti jagung ini atau roti matahari jasuke ini bisa bertahan maksimal 3 hari aja ya. Demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara mengolah jagung manis menjadi roti matahari jasuke atau roti matahari jagung susu keju. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.